Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahmatullah alaih. Berikutnya kita akan bahas bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fit tanjimi. Bab hukum yang berkaitan dengan ilmu nujum. At-tanjim itu yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan. Disebut dengan ilmu nujum atau dalam bahasa ilmiahnya astronomi atau astrologi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya keberadaan bintang-bintang di langit atau benda-benda angkasa, apakah itu matahari ataukah bulan, bintang-bintang, planet-planet, atau semua yang ada di angkasa sana, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka beredar pada garis edarnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dan bagi manusia, keberadaan makhluk-makhluk Allah ini merupakan nikmat yang memberikan manfaat, memberikan faidah bagi kehidupan manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana potensi yang ada pada manusia, manusia bisa berpotensi dengan potensi yang baik, juga manusia punya potensi yang buruk. Maka sikap manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Ada sebagian mereka yang mensyukurinya, memanfaatkannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada juga yang mengkufurinya. Nah, ketika bintang ini termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kehidupan manusia, maka di antara mereka ada yang mensyukurinya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang kemudian menjadikan nikmat adanya bintang-bintang ini sebagai wasilah untuk mereka melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesyirikan ataukah kekufuran. Taib para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muallif rahimahullahu taala, beliau membuat bab ini sebagai peringatan ya untuk sebagian manusia yang menjadikan bintang-bintang itu sarana untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Maka beliau peringatkan di sini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa dalil yang beliau nukilkan di dalam bab ini. Yang pertama, beliau menukilkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya.
Qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadatu khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Qatadah menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hal. Ini manfaat dan maslahat bintang bagi manusia. Yang pertama, zinatun lis-sama, sebagai hiasan langit. Jadi langit akan sangat nampak indah ketika muncul bintang gemintangnya. Barakallahu fikum. Dan bintang itu ungkapan yang baik. Ya, bintang itu sering diungkapkan untuk menggambarkan sesuatu yang baik. Begitu ya. Sesuatu yang indah. Ya, kita mengenal ada istilah bintang kelas. Ya. Bintang kelas itu apa? Berarti yang juara 1 di kelas itu. Murid yang teladan, murid yang difavoritkan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka demikian bintang. Bintang yang ada di langit itu punya fungsi, ya, punya manfaat dan maslahat sebagai zinat lis sama. Ya, sebagai hiasan di langit sana. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar bagi setan. Alat pelempar bagi setan yang mencuri berita langit. Kalau tidak salah bab ini sudah kita pernah lewati. Ya, para pencuri berita langit dari kalangan syaitan, bangsa jin yang kemudian bekerja sama dengan dukun, ya, dengan para dukun yang ada di muka bumi. Mereka dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bintang, rujuman lisyayatin. Nah, 2 fungsi ini, 2 manfaat bintang ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian yang ketiga, kata Qatadah, di antara fungsi atau manfaat daripada bintang adalah alamat yuhtada biha, yakni sebagai tanda penunjuk arah. Tanda penunjuk arah. Dan fungsi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di surat An-Nahl. Di surat An-Nahl ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang terdahulu bahkan mungkin sampai saat ini, walaupun sudah ada alat-alat canggih, tapi bintang juga masih selalu dijadikan patokan untuk penunjuk arah bagi mereka yang berada di kegelapan lautan ataupun bagi mereka yang berada di kegelapan daratan. Baik. Nah, inilah 3 fungsi daripada bintang. Maka Qatadah kemudian beliau melanjutkan, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu. Ya, kata Qatadah rahimahullahu taala, barang siapa yang mentakwil, dia berpendapat selain daripada yang disebutkan tadi tentang masalah bintang ini, maka pertama faqad akhta'a, sungguh dia ini telah keliru. Kemudian yang kedua, adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan nasibnya, membuang-buang waktu. Ya, ketika orang mempelajari ilmu perbintangan,
di luar dari 3 perkara tadi. Dia menyia-nyiakan nasibnya. Kemudian yang ketiga, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang di luar batas pengetahuannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali sebagaimana pembahasan bab kita. Di sini asar dari Qatadah menegaskan kepada kita bahwa tidak boleh menaruh keyakinan pada bintang-bintang melebihi ketiga perkara yang disebutkan ya di dalam asar tersebut. Artinya jangan meyakini apapun tentang bintang kecuali 3 perkara tadi saja. Bahwa bintang itu zinat lis sama, rujuman lisyayatin, dan dia alamat yuhtada bihi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan asar ini juga mengandung pelajaran bahwasanya di sini Qatadah beliau sedang menyanggah, beliau sedang membantah keyakinan ahli nujum yang memang dari semenjak dahulu sudah ada. Ahli nujum ini nama lain dari tukang sihir, nama lain daripada dukun. Kadang mereka itu disebut dengan ahli nujum. Ya, orang bilang ahli nujum, ahli perbintangan. Nah, di sini Qatadah sedang menyanggah dan membantah mereka. Di mana ahli nujum mereka ngaku-ngaku mengerti perkara gaib. Dan tentu siapapun yang mengaku-ngaku mengerti perkara gaib, maka dia berarti menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana berarti yang mengerti perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ilmu gaib. Ya, sehingga di sini Qatadah melarang kita untuk mempelajari ilmu perbintangan melebihi dari 3 perkara yang disebutkan. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian para ulama memberikan rincian ya tentang ilmu nujum. Ilmu nujum itu para jamaah dibagi 2 oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan ilmu taysir. Ilmu taysir atau ilmu tasyir. Jadi yang pertama ilmu tasyir. Ilmu tasyir itu apa maksudnya? Jadi mempelajari tentang perbintangan yang kemudian digunakan sebagai alat bantu untuk kebutuhan kehidupan manusia terkait dengan agamanya, juga terkait dengan duniawinya. Contoh misalkan ingin mengerti arah kiblat, ingin mengerti arah kiblat, maka dipelajari dari ilmu perbintangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, supaya dia paham arah kiblat ini sebelah mana, dijadikan sebagai penunjuk arah, kemudian dipelajari sebagai penunjuk jalan. Barakallahu fikum, dan untuk mengetahui waktu-waktu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tasyir seperti ini dibolehkan. Bahkan ketika kaitannya dengan permasalahan agama, misalkan ya di situ tidak ada yang mengerti ilmu ini, sedangkan mereka harus sholat, wajib sholat menghadap ke arah kiblat. Para jamaah yang dirahmati Allah bisa jadi ya mempelajari ilmu perbintangan untuk menunjukkan arah kiblat ini bisa jadi sampai taraf hukum wajib. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ya, sebagian orang, masya Allah, yang mengerti masalah ini. Orang-orang yang biasa berlayar di lautan atau yang biasa bepergian dan di tempat-tempat yang memang susah bertanya kepada orang ya untuk arah jalan. Nah, biasanya mereka memanfaatkan bintang yang ada di langit. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini ya jelas
dibolehkan untuk mempelajarinya. Dan jumhur ulama membolehkan tentang itu. Baik. Kemudian di sana ada yang disebut dengan ilmu at-ta'thir. Kalau tadi apa? Tasyir. Nah, ada jenis yang kedua dari ilmu nujum, yakni ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir inilah yang disebut dengan astrologi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak-gerik bintang, rasi-rasi bintang, perpindahan bintang, para jamaah yang dirahmati Allah, ya dalam rangka untuk meyakini bahwa bintang-bintang inilah yang berpengaruh atau memiliki andil terhadap nasib-nasib makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, yang seperti ini jelas para jamaah yang dirahmati Allah mempelajari ilmu nujum yang seperti ini, ilmu ta'thir, ini jelas diharamkan. Nanti hukumnya bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama merincikan, jika dia dengan mempelajari ilmu perbintangan ini, kemudian meyakini bahwa bintang-bintang inilah, planet-planet inilah yang menjadi pencipta segala peristiwa atau kejadian yang ada di muka bumi. Itu yang menciptakan adalah bintang-bintang ini. Dan ini sebagaimana terjadi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berhadapan dengan sebagian kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembah bintang-bintang. Yang kemudian bintang-bintang ini dikasih nama-nama, kemudian dijelmakan dengan jelmaan-jelmaan tertentu. Mereka meyakini bintang-bintang inilah yang berperan, memiliki andil. Dia sebagai pencipta ya semua peristiwa, segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jika ada orang mempelajari ilmu bintang, kemudian dia meyakini dengan keyakinan seperti ini, oh jelas ini syirkun akbar. Ini kufur besar. Karena berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah. Ada Rabb, pengatur alam semesta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah, apabila dia mempelajari ilmu nujum yang kemudian sampai menghasilkan keyakinan bahwasannya bintang-bintang ini sebagai tanda terhadap perkara gaib. Jadi kalau dia pelajari rasi bintang ini atau pergerakan bintang ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagai tanda bagi perkara gaib tertentu yang kemudian dijadikan alasan oleh orang yang mengetahuinya bahwasanya dia mengerti perkara gaib ini dengan bintang-bintang ini. Maka ini pun sama, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mengaku mengerti perkara gaib dengan melihat bintang-bintang ini pun sama, ya hukumnya kufur besar atau syirik besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti dia menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara gaib. Yang ketiga ini syirik kecil. Kapan itu terjadi? Ketika para jamaah yang dirahmati Allah, orang mempelajari ilmu perbintangan dan dia menjadikan bintang-bintang ini sebagai sebab terjadinya berbagai macam peristiwa yang ada di muka bumi ini. Dia tetap berkeyakinan segala sesuatu itu sesuai dengan takdir ketetapan Allah. Tapi bintang-bintang inilah yang menjadi penyebabnya. Bintang-bintang inilah yang menjadi penyebabnya. Barakallahu fikum. Maka orang seperti ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang hakikatnya secara syariat dia bukan sebab. Makanya sebagian ulama memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan
untuk kemudian menentukan musim-musim yang ada di muka bumi ini. Baik, misalkan kalau ada bintang ini berarti nanti musim kemarau, ini berarti musim hujan, musim semi, musim gugur. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memakruhkannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, karena segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun sebagian orang dengan penelitian ilmiahnya dia mengetahui bahwa ini kalau ada bintang seperti ini biasanya musimnya ini. Ini tidak boleh dia memastikan, ya. Tidak boleh dia memastikan, hanya sekedar perkiraan saja. Hanya sekedar perkiraan saja. Tidak boleh dia memastikan. Pokoknya ini pasti akan terjadi. Kenapa? Karena bintangnya ini. Ya. Barakallahu fikum. Dia memang melakukan kajian, penelitian, pengamatan dengan teknologi yang canggih. Namun para ulama mengingatkan dan menasihatkan tidak boleh memastikan, ya. Hanya diperkirakan saja, semua dengan ketentuan, semua dengan kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, karena dikhawatirkan nanti ketika manusia ini dapat informasi seperti itu, akhirnya yang menjadi sandarannya adalah bintang-bintang ini. Dan itu berbahaya, bisa mengganggu, ya, nilai-nilai, bisa merusak nilai-nilai ketauhidan yang ada pada diri seseorang. Yang seharusnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, malah akhirnya bergantung kepada pengkajian, penelitian tentang bintang-bintang ini. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi mempelajari ilmu perbintangan yang dibolehkan hanya satu saja, yang tadi itu. Ilmu apa? Ilmu apa tadi yang dibolehkan? Tasyir. Ilmu tasyir. Yang dia mempelajarinya hanya sebagai alat bantu saja untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui, ya, penunjuk jalan. Ya, kalau ada bintang ini arahnya kemana? Dan ternyata Masya Allah, ya, ada sebagian orang yang kemudian mendalami itu dan dia mengerti akhirnya. Ya, sebelum ada alat-alat canggih kan nelayan-nelayan kita dahulu ngandalin itu saja. Ya, sehingga dia bisa berangkat, ya, dari satu pantai, dari tempatnya, ya, kemudian mungkin semalaman dia ada di tengah laut dan dia di pagi hari bisa pulang lagi dan tidak salah jalan. Nah, itu dengan cara melihat bintang-bintang ini, letak-letak bintang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalil yang kedua, dari Abi Musa, diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, kemudian oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan dinyatakan oleh Imam Al-Hakim yang kemudian disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi bahwasanya riwayat ini sahih. Para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannata mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihri." Tiga jenis manusia yang tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga berarti orang ini masuk apa? Masuk neraka. Yang pertama, mudminul khamri. Mudmin ini para pecandu minuman keras. Baik, para jamaah, berarti khamr itu ada candunya. Semua yang memabukkan. Kalau di kita ini sekarang apa? Narkoba. Ya. Narkoba itu ada candunya. Nasallallahu as-salamah. Jadi pecandu khamr,
segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian qati'ur rahim, yang tidak akan masuk surga diantaranya adalah pemutus tali silaturahim. Pemutus tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, musaddiqun bisihri, orang yang mempercayai sihir. Baik, yang terkait dengan bab kita, bab tentang ilmu nujum, adalah di poin yang ketiga, yakni musaddiqun bisihri, orang yang melakukan sihir atau jenis-jenis sihir dan orang yang mempercayainya. Nah, salah satu di antara musaddiqun bisihri adalah orang yang mempelajari ilmu nujum. Orang yang mempelajari ilmu nujum. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, maniktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, Nabi menyebut sebagian dari ilmu nujum karena ada sebagian ilmu nujum yang diperbolehkan, ya sebagaimana yang sudah kita rincikan. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Zada mazada, ketika dia menambah ilmu tentang nujum ini, maka bertambah pula dosanya. Nasallallahu as-salamah. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Jadi musaddiqun bisihri ini diantaranya adalah orang-orang yang mempelajari ilmu nujum. Para jamaah yang dirahmati Allah, mereka terancam masuk ke dalam api neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian yang duanya adalah mudminul khamr, pecandu minuman keras. Pecandu khamr. Khamr itu madharat, ya, bagi manusia, dunia, agama, ya, lahir batinnya, ya, bahkan sangat berbahaya untuk keselamatan di kehidupan akhiratnya. Dan khamar termasuk langkah-langkah syaitan yang jika kemudian dipilih oleh manusia akan sangat mudah, ya, orang yang sedang mabuk oleh khamar untuk dia melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Dan demikian fakta nyata di lapangan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan meremehkan dosa besar. Yang kecil saja nggak boleh diremehkan, apalagi dosa besar, ya. Dan minum khamar, ya, mabuk-mabukan, para jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk dosa besar. Dia bisa menghilangkan akal manusia, melenyapkan rasa kemanusiaan, ya. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamar ini bisa menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Rusak hidup manusia ketika dia menjadi pecandu khamar. Nasallallahu as-salamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, qati'ur rahim. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kenapa ini bagian daripada dosa besar yang terancam siksa api neraka? Karena qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dia membangkitkan permusuhan di tengah-tengah keluarganya, menjadikan perpecahan di tengah-tengah keluarganya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah seperti itu, biasanya orang yang memutus silaturahim dia akan terasing hidupnya. Thayyib. Dan biasanya orang seperti ini hidupnya enggak bahagia. Ya, bagaimana dia punya banyak saudara tapi dia kemudian tidak bersaudara dengan saudaranya. Orang yang terdekat dengan kita, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah karib kerabat kita, ya, sebelum yang lainnya. Mereka orang-orang di sekitar kita, mereka sedarah dan sedaging, ya, dengan kita. Kalau kemudian diputuskan, ya, silaturahim ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka banyak madarat yang akan didapatkan.
Dan hampir ya setiap keluarga besar ada saja orang-orang yang kemudian memutuskan silaturahim. Dan kalau antum lihat sabab musababnya, rata-rata karena apa? Kenapa ikhwan? Ada adik kakak ya, sampai kemudian masing-masing berazam ya, masing-masing kemudian mengungkapkan 7 turunan kita nggak akan pernah bersatu. Ya. 7 turunan kita musuhan. Sampai kemudian istri anak-anaknya juga diwanti-wanti, awas kamu kalau main sama si fulan, awas kamu kalau kunjung ke rumah si fulan, gitu ya. Padahal darah dagingnya sekandung. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu rahim, seibu sebapak. Ini bisa terjadi. Coba orang-orang yang suka memutuskan silaturahim ini, yang kemudian akhirnya mereka bermusuhan, berpecah, ya tidak lagi bersatu, para jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira sebabnya apa? Rata-rata gara-gara urusan dunia. Ya. Dunia itu kan seputar apa dunia? Ya dunia, urusan dunia, tahta, wanita dan harta, kan begitu. Tahta, wanita dan harta. Ya. Nas'alullah as-salama. Kadang para jamaah ipar selingkuh dengan seseorang selingkuh dengan iparnya sendiri. Ya. Jadi adiknya sudah punya suami, kakaknya belum punya suami. Istilah orang apa? Kelangkahi, gitu ya. Kelangkahi. Nauzubillah. Ada yang kemudian iparnya itu juga berselingkuh dengan kakak ipar, gitu ya, yang tidak punya suami. Dan ini banyak. Nauzubillah, para jamaah. Zina dengan orang yang bukan siapa-siapa kita, dengan zina bersama dengan maharim. Maharim itu mahram-mahram kita, ya. Orang-orang terdekat kita. Termasuk zina dengan tetangga. Mana yang lebih gede urusannya? Zina dengan orang-orang dekat. Ada orang zina dengan wanita di luar kota. Kemudian ada orang zina dengan tetangga rumahnya sendiri. Mana yang lebih gede urusannya? Zina dengan tetangga. Zina dengan tetangga dengan zina bersama maharim. Maharim itu orang-orang yang jadi mahram kita. Adik dengan kakak, anak dengan orang tua. Nas'alullah as-salama, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini zina dengan mahram. Ini lebih gede urusannya. Ya, sebagaimana pahala amal-amal soleh bertingkat-tingkat, amal soleh darajat bertingkat-tingkat, dosa juga demikian. Tidak ada di satu level, tidak ada di satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Nah itu para jamaah, termasuk zina. Orang yang mabok, sesekali mabok, dengan yang pecandu, beda enggak? Beda urusannya, sama-sama dosa besar. Ya, sama-sama dosa besar. Tapi yang pecandu berarti ini lebih parah. Namanya candu, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi dia tiap hari konsumsi. Ya. Dan kalau tidak konsumsi, orang bilang apa? Sakau, begitu ya. Kondisinya mengerikan dan mengenaskan. Dan dia mau tidak mau harus pakai barang itu. Nah, zina juga sama. Ya, dosa-dosa semuanya sama. Dia punya efek candu. Kalau orang sudah kecanduan, na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu akhirnya mahramnya sendiri dizinai. Waliyadzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini semua bisa merusak tatanan di dalam kekeluargaan, putus silaturahim. Ternyata semuanya sabab musababnya rata-rata karena urusan duniawi, seputar harta, ya, terutama warisan, begitu ya. Rebutan warisan. Bahkan sebagian orang, para jamaah, hanya untuk mendapatkan sebidang tanah dia harus nyewa pengacara. Dan ternyata nyewa pengacaranya lebih mahal daripada harga tanahnya. Apa kira-kira ini para jamaah? Gengsi kan? Gengsi, dia ingin merebut hak saudaranya sendiri, kakak atau adiknya sendiri. Tapi dengan gengsinya, ya tentu dibantu oleh syaitan, dipanas-panasi oleh syaitan. Dia akhirnya gugat ke pengadilan, merasa punya banyak duit, yang ternyata duitnya itu habis bayar pengacara, ya ngurus ini ngurus itu ke pengadilan. Memang dia menang,
Tapi harta yang dia keluarkan ternyata jauh lebih mahal daripada tanah yang dia rebut itu. Ini kan sebodoh-bodohnya manusia. Sebegitunya para jamaah yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali kasus-kasus yang begini. Akhirnya rusak. Ya, tatanan silaturahim. Tidak bisa lagi nyatu antara kakak dan adik. Ya, antara sepupu, antara keponakan. Tidak bisa akur. Na'udzubillah. Dan para jamaah, ini yang harus diperhatikan. Lihat ya, ini sekarang kita sedang membahas Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang memang fokusnya bagaimana kita memahabesarkan, memahaagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak, ya. Dan meniadakan semua bentuk tandingan bagi Allah. Tapi ternyata hablum minan nas itu terbahas. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang mempelajari akidah tauhid, maka ketika dia semakin mendalam dengan akidah tauhid ini, dia pun pasti akan selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan manusia. Makanya ada istilah akidah akhlak. Orang yang berakidah itu seharusnya orang yang paling berakhlak. Seorang muwahhid itu pasti, ya, kalau dia benar mempelajari tauhidnya dan dia mempraktekkan tauhidnya dengan sebenar-benarnya, pasti dia memiliki akhlak yang paling mulia. Barakallahu fikum. Dan inilah hakikat daripada ketakwaan. Orang yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah, kemudian dia pun menjalin hubungan yang baik dengan sesama hamba Allah. Antum coba kalau lihat dosa-dosa besar yang menyebabkan manusia itu terjatuh ke dalam api neraka, itu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hablum minan nas, urusan dengan manusia yang tidak diselesaikan ketika di dunia. Banyak sekali. Orang yang tidak bisa jaga lisan, ya, orang yang tidak bisa jaga kemaluan. Ini perhatikan. Semuanya kaitannya dengan apa? Dengan hubungan antar sesama manusia. Ya. Maka seorang muwahhid, dia tidak meremehkan dosa. Dia tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang berdosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita sampai di sini. Alhamdulillah, bab ini kita anggap sudah selesai, dan berikutnya nanti kita masuk di pembahasan bab Maja'a fil istisqa bil anwa. Pembahasan tentang istisqa. Ya. Istisqa itu meminta hujan atau menisbatkan turunnya hujan kepada anwa. Anwa itu maksudnya adalah nau itu para jamaah artinya gugusan bintang. Nah, ini masih terkait dengan pembahasan ilmu nujum. Jadi beliau sebutkan bab yang sesungguhnya ini menjadi contoh orang yang menyimpang berkaitan dengan masalah perbintangan. Dia jadikan bintang itu sebagai nisbat, ya, sandaran tentang turunnya hujan. Barakallahu fikum. Padahal yang menurunkan hujan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada sabab para jamaah yang diketahui manusia, ini pasti turun hujan. Begitu ya. Sudah awannya hitam, mendung, kemudian dordar gelap kata orang gitu ya. Artinya suara halilintar, suara petir, suara geledek sudah kedengaran di sana sini. Di satu tempat kita menyaksikan pemandangan seperti itu. Apakah pasti turun hujan? Pasti turun hujan para jamaah? Tidak mesti. Ya, kita sering menyaksikan fenomena seperti itu, ternyata tidak berapa lama mungkin ada angin yang begitu kencang sehingga membawa awan yang sudah siap menurunkan air hujan ini ke tempat lain. Mendungnya di sini, ternyata pas turun di sana gitu. Mendungnya di RT 27, ternyata turun hujannya di RT 29. Bisa kan seperti itu para jamaah? Ya. Antum misalkan di sini melihat awan yang sejatinya pasti akan turun hujan, ternyata turunnya di kilo sana. Artinya apa? Semua dengan izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyandarkan hujan kepada makhluk.
Ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita akhiri pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.